Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Apa kabar sahabat? Semoga apapun yang sedang kita semogakan secepatnya tersemogakan. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, malam nisfu Sya'ban merupakan salah satu waktu yang sangat mulia dan sangatlah istimewa di dalam ajaran Islam. Malam nisfu Sya'ban adalah malam pertengahan bulan Sya'ban yang pada tahun ini jatuh pada Sabtu malam Ahad atau Sabtu malam Minggu 24 Februari 2024. Sahabat, pada bulan Sya'ban ini Allah membukakan pintu rahmat dan ampunan seluas-luasnya. Dan Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki menyatakan bahwa terdapat banyak sekali kemuliaan di malam nisfu Sya'ban ini. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa setiap orang yang meminta ampunan pada malam itu. Allah akan mengasihi setiap orang yang meminta belas kasih darinya. Allah akan menjawab doa-doa. Allah akan mengabulkan seluruh doa-doa bagi orang yang meminta yang berdoa kepadanya di malam itu. Allah akan melapangkan penderitaan setiap orang yang susah, dan Allah akan membebaskan sekelompok orang dari neraka. Masya Allah, tabarakallah. Begitu istimewanya malam nisfu Sya'ban ini, dan hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, bahwasannya beliau bersabda, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka malaikat berseru menyampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah orang yang memohon ampunan, maka aku ampuni. Adakah orang yang meminta sesuatu, maka aku berikan permintaannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, dan berikut ini 10 keutamaan dan kemuliaan yang terdapat di malam nisfu Sya'ban berdasarkan nama lain dari malam nisfu Sya'ban tersebut. Untuk itu, tonton tayangan ini sampai selesai agar Anda faham. Dan sebelum lanjut ke dalam pembahasan kita, alangkah baiknya sahabat like dulu video ini, komen dan subscribe channel ini agar menjadi channel yang lebih berkembang dan dapat terus menyebarkan syiar-syiar Islam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, keutamaan atau keistimewaan yang pertama yaitu malam yang diberkahi atau mubarakah. Sahabat, pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk turun ke langit dunia dan menebarkan kebaikan kepada setiap manusia. Dan di malam itu sahabat, jarak antara manusia dengan para malaikat sangatlah dekat. Dan kedekatan itu menjadi keberkahan tersendiri yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, malam pembagian takdir atau kismah wa takdir. Sahabat, pada malam nisfu Sya'ban ini, para malaikat turun untuk membagikan keberkahan dan kebaikan serta untuk menentukan takdir kepada setiap umat manusia. Dimulai dari rezeki, jodoh, mulia, hina, pangkat dan yang lain sebagainya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Atha bin Yasar, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, apabila telah datang malam pertengahan bulan Sya'ban, maka diserahkan kepada malaikat maut sebuah catatan. Maka dikatakan, cabutlah pada tahun ini nama yang ada dalam catatan itu, karena sungguh seorang hamba akan menanam tanaman, akan menikahi wanita, membangun rumah, sedangkan namanya ada dalam catatan itu dan dia tidak tahu. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah menetapkan beberapa keputusan yang Dia kehendaki, kemudian menyerahkan kepada para pemiliknya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, malam penghapusan dosa atau at-takfir.
Sahabat, alasan dibalik penamaan ini dinamai dengan At-Takfir adalah karena pada malam tersebut, pada malam nisfu Sya'ban, Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya selama 1 tahun penuh, yang mulai terhitung sejak malam tersebut hingga malam pertengahan bulan Sya'ban selanjutnya. Di dalam riwayat Ahmad bin Nadlar melalui jalur Sayyidina Mu'ad bin Jabal, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada semua makhluknya pada malam pertengahan bulan Sya'ban, maka Dia memberi ampunan pada semua makhluknya, kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Kemudian yang keempat, malam diterimanya doa atau al-ijabah. Sahabat, di antara keistimewaan malam pertengahan bulan Sya'ban ini adalah diterimanya semua doa yang dipanjatkan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat hadis, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, terdapat 5 malam di mana doa tidak ditolak di dalamnya, yaitu malam Jumat, malam pertama dari bulan Rajab, malam pertengahan bulan Sya'ban, dan 2 malam hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian yang kelima, malam kehidupan atau al-hayat. Sahabat, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam pertengahan bulan Sya'ban atau di malam nisfu Sya'ban, maka Allah tidak akan mematikan hati hamba tersebut ketika hati semua manusia di muka bumi ini merasakan mati rasa. Artinya, ketika semua makhluk senang akan dunia dan lupa akan akhirat, maka Allah tidak akan membiarkan orang yang beribadah di malam nisfu Sya'ban tersebut turut terlena dengan dunia. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat hadis dari Ishaq bin Rohweh dengan sanadnya dari Wahab bin Munabbih, yang menyebutkan bahwa pada malam tersebut tidak ada orang yang meninggal. Dalam artian, orang yang beribadah di malam nisfu Sya'ban tersebut tidak akan meninggal hatinya atau hatinya tidak akan mati oleh urusan duniawi. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, jika malam pertengahan bulan Sya'ban telah datang, maka tidak akan ada seorang pun yang mati, mulai dari ujung timur hingga ujung barat, karena sibuknya malaikat pencabut nyawa dengan menerima catatan-catatan makhluk dari Tuhan semesta alam. Kemudian yang keenam, hari rayanya malaikat. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, jika kita umat manusia memiliki 2 hari raya agung yang selalu kita rayakan di setiap tahunnya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, maka begitu pun dengan para malaikat. Mereka juga memiliki 2 hari raya yang selalu mereka rayakan dalam setiap tahunnya, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketujuh, malam syafaat. Sahabat, menurut Al-Hafidz Syekh Salim As-Sanhuri, pada malam pertengahan bulan Sya'ban menjadi malam sempurnanya syafaat. Hal ini dimulai sejak tanggal 13 bulan Sya'ban. Rasulullah SAW ditanya perihal syafaatnya yang akan diberikan kepada umatnya. Saat itu beliau menjawab hanya akan memberikan 1/3 kepada mereka. Dan pada malam ke-14 beliau ditanya kembali perihal syafaat yang akan diberikan kepada umatnya. Dan di saat itu beliau menjawab hanya akan memberikan 2/3 syafaat kepada umatnya. Namun tepat ketika malam nisfu Sya'ban, ketika pertanyaan itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, dengan tegas beliau menjawab bahwa syafaatnya akan diberikan seluruhnya kepada umat-umatnya. Oleh karena itu sahabat, malam itu, malam nisfu Sya'ban, disebut dengan malam sempurnanya syafaat. Kemudian yang ke-8, malam kemerdekaan atau al-Idku. Sahabat, pada malam ini, malam nisfu Sya'ban ini juga disebut dengan malam pemerdekaan.
yaitu diangkatnya separuh umat Nabi Muhammad SAW dari neraka. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan, sungguh Nabi Muhammad SAW sedang duduk pada suatu malam, yaitu malam nisfu Syaban. Maka datang kepadanya malaikat Jibril. Ia berkata, sungguh Allah telah memerdekakan dari neraka separuh umatmu. Kemudian yang kesembilan, malam pembebasan atau Al-Baro'ah. Sahabat, di antara nama-nama malam pertengahan bulan Sya'ban, ada yang namanya malam pembebasan atau Al-Baro'ah. Dan pada malam itu, pada malam nisfu Sya'ban, Allah mencatat kebebasan bagi hamba-hambanya yang beriman dari neraka. Dan di saat yang bersamaan, Allah akan berkata kepada mereka yang taat, Aku, Allah, telah menepati janji kebenaran, dan engkau telah menjalankan ketentuan seorang hamba, maka ambillah kebebasan dari neraka. Dan tidak hanya kepada orang yang beriman yang taat, Allah juga memberikan pembebasan kepada orang mukmin yang masih sering melakukan maksiat. Dan di saat itu, Allah berkata kepada mereka, Aku, Allah, telah memberikan keringanan kepada kalian semua, sebab kalian tidak menjalankan hak-hak dan ketentuan seorang hamba, maka hakmu adalah siksa. Namun, dengan malam nisfu Sya'ban, ambillah kebebasanmu dari neraka. Kemudian keutamaan yang ke-10, malam hadiah atau Al-Zaijah. Sahabat, alasan dibalik penamaan malam pertengahan bulan Sya'ban dengan nama Al-Zaijah diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tidak bagi umat Nabi yang sebelumnya. Oleh karenanya, malam tersebut malam nisfu Sya'ban merupakan hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, berbahagialah kita. Allah berikan dan Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah yang memegang syafaat dan beliau adalah salah satu makhluk yang bersanding namanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sahabat penjelasan dari saya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita bisa menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Jika tayangan ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share agar semua muslim merasakan dan mendapatkan manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.